Hai pemirsa, selamat datang di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Bareng Febriasa dan Eki Arum. Nah, kalau kemarin Eki udah cerita tentang cerita horor nih pemirsa. Sekarang giliran Febri yang bakalan cerita. Iya, betul banget. Silakan Febri ceritanya. Bentar sebelum cerita. Tapi jangan lupa untuk seluruh pemirsa untuk like, komen, Iya subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar tahu kalau ada video-video terbaru, pemirsa bisa menjadi penonton yang pertama. Betul sekali. Oke, jadi gimana Feb? Ceritanya kamu mau cerita tentang apa? Kalau ini sih, kalau kemarin Eki cerita tentang pengalaman temen. Kalau Febri ini pemirsa, pengalaman Febri sendiri pribadi. Dan ini sih menurut Febri bikin shock dikit sih. Jadi gini ceritanya pemirsa, Febri pernah ngalamin sesuatu yang mungkin Eki juga pernah. Ini Febri alamin kelas 1 SMP. Jadi SMP. Udah lama banget dan apa itu? Ini salah satu hal yang membuat Febri shock nih, Ki. Jadi tindian namanya. Tindian, itu saat kamu kelas 1 SMP sampai sekarang? Sekarang udah jarang, tapi jarang. Itu dulu pemikiran deh, waktu kelas 1 SMP, bayangin aja pemirsa mungkin yang lagi nonton kita, bocah seumur kelas 1 SMP, dulu aku masih remaja, itu masih tidur bareng orang tua waktu itu, kelas 1. Nah, bayangin kita tidur di sebelah bapak kita, ibu kita kayak diapit gitu. Itu kelas 1 SMP baru-baru, dari kelas 6 ke peralihan ke kelas SMP gitu. Nggak tahu mungkin atau dulu Febri belum pernah ngerasain atau capek kah atau apa, tapi pikirannya udah kemana-mana bocah segitu. Jadi waktu itu Febri nggak ada pikiran apa-apa nih pemirsa, kayak biasa aja lah tidur di tempat dimanapun itu berada, tapi di rumah gitu. Tapi itu sebelahnya waktu itu di kamar kebetulan. Di kamar. Kamar. Nah, di kamar biasanya kalau Febri tidur itu ya namanya dulu masih takut ya, maksudnya tetap harus didampingin orang tua. Febri tidurlah sendiri di situ. Waktu itu orang tua ada acara bantuin tetangga. Nggak tahu lah, lupa. Jadi kamu harus tidur sendiri waktu itu. Tidur sendiri. Nah, setelah tidur sendiri, kalau Febri inget nih jadi flashback merinding gitu ya, tapi mungkin pemirsa juga penasaran pengen tahu ya. Jadi 5:30 sore gitu, waktu itu Febri belum sholat sih, maksudnya kayak masih ya anak-anak lah, masih anak-anak gitu. Terus 5:30 habis maghrib Febri di kamar itulah gitu. Tidur tapi kayak ayam-ayam gitu loh, tidur tapi sambil nonton TV, sambil nonton TV, tapi belum ada handphone kan dulu. Nah, setelah itu maghrib itu inget banget setelah komat, setelah iqomah, Febri tertidurlah di situ. Tertidur dalam keadaan rumah tuh sepi, nggak ada orang, cuma Febri sama sekali nggak ada orang. Sama sekali, jadi kayak bener-bener di kamar tuh itu tuh kayak Febri sendiri. Dalam arti kan orang tua pada keluar bantuin tetangga gitu, dan pertama kalinya juga tidur di kamar itu sendiri gitu. Nah, setelah itu pemirsa mungkin tahu, jadi 5:30 setelah iqomah, inget banget Febri tuh tidur di situ, dan dalam keadaan tidur kita kan ayam-ayam tidur tapi udah terlelap sih jatuhnya. Terus kebangun dengan suara kayak gitu. Febri kebangun pertama, kayak nggak ada orang, bilang Pak, Bapak, tak panggil lah, tapi kok nggak ada yang nyaut. Bu, Ibu gitu, kok nggak ada yang nyaut juga. Apakah tadi tikus? Nggak mungkin, kayaknya kalau tikus kok di atas nggak ada, maksudnya kan rumah Febri nggak ada langit-langit, jadi kayak orang tikus aja nggak ada gitu. Iya, terus akhirnya yaudahlah tidur lagi. Habis adzan isya itu, habis iqomah itu tidur lagi. Nah, ini nih yang jadi kayak deg-degan, tapi bocah sama pikiran gitu, kayak mikirnya ya teriak kan bisanya, cuman tidur terus lagi tuh ada suara gitu, tiba-tiba Febri melek. Matanya kayak gini, ngadep ke atas. Tapi anehnya, badan Febri itu nggak bisa digerakin, Ki. Jadi, itu kamu beneran melek, apa cuma mimpi kamu lagi melek? Melek bener. Jadi kayak ngelihat ke atas langsung, badannya Febri itu bener-bener kayak rasanya kayak ditimpa apa gitu. Nggak bisa gerak gitu ya? Cuman bisa ngelirik-ngelirik. Dan bayangin bocah seumur segitu pengen teriak, kayak gitu. Nggak bisa. Bayangin cuma bisa melek sama lihat ke atas dan lihat ke atas.
kanan kiri, nggak ada orang gitu. Minta tolong gimana, kayak ngerasanya, aduh, horor banget gitu ya pemirsa. Terus Febri merem terus bilang Allah. Ingat aku waktu itu cuma bilang Allah kayak gitu. Febri merem. Itu kamu cuma dalam hati apa? Dalam hati. Bibir tuh nggak bisa gerak gitu. Sekali, ya? Jadi terus langsung itu kayak, ya udah Allah. Merem lah. Tapi kayak ketika Febri merem itu kayak ada yang nimpa terus kayak sampai merinding nih. Jadi kayak, bentar aku potong. Kamu tidurnya di antara ini nggak sih kayak yang kalau orang Jawa tuh? Nah, mungkin itu apa namanya, linggeran. Nggak tahu ya, yang tiang tapi yang di tidur gitu loh. Iya, mungkin pemirsa tahu nanti boleh komen ya kalau apa namanya kita diingetin. Febri sih lupa. Bener banget. Jadi ada kayak blender, ya nggak sih? Kalau bahasa Jawanya. Ya pokoknya ada tiang gitu yang menyangga gitu garis lurus. Nah, Febri beneran tidur. Ingat. Nah, kan itu kan posisi nggak ada atap-atap langit-langit, langsung ke itu. Nah, ya mungkin karena itu ya, setelah Febri pikir-pikir terus nggak bisa gerak, itu kayak berangsulnya itu kayak lama gitu loh Ki. Jadi pemirsa tahu kan, bocah pengen teriak, bapak, ibu minta tolong, tapi nggak bisa. Terus akhirnya aku lawan terus. Langsung aku teriak. Wah, teriak gitu. Teriak bener. Tapi anehnya lagi, ketika Febri teriak, nggak tahu mungkin nggak denger atau gimana. Padahal Febri udah teriak kencang, nggak ada yang denger Ki. Jadi kayak, tapi udah badan Febri udah kayak. Tapi kan emang di rumahmu nggak ada orang kan? Nggak ada. Iya. Tapi kan tetangga harusnya make sense ya, denger ya. Teriak bocah. Itu berarti emang tetanggamu gitu. Deket banget gitu ya? Deket ya gitu. Tapi ya kok nggak bisa denger, nggak kedengeran. Terus aku langsung keluar dari kamar, teriak, tolong, kayak gitu. Lah kamu kenapa pada gitu? Aku tadi nggak bisa gerak, aku tidur nggak bisa gerak, nggak bisa gerakin apa namanya badanku kayak gitu. Biasanya cuman itu. Aku mau tindian. Tetanggaku pada bilang kayak gitu. Apa itu tindian? Ya mungkin ada istilah medis lainnya. Kalau Febri kemarin juga di umur segini kan udah pada tahu, masih searching gitu. Itu kan ada medisnya, tapi kalau orang Jawa bilangnya tindian gitu. Tapi Febri waktu itu juga mungkin masih bocah ya, terus aku nggak mau tidur sendiri kayak gitu. Tapi kayak bapak sama ibu Febri bilang, ya enggak, kamu harus berani tidur sendiri, wong wis SMP kayak gitu. Udah SMP ya harusnya kamu tidur sendiri lah, nggak boleh bareng kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah. Setelah itu lama nggak ngalamin. Nah mungkin kalau orang Jawa bilang gitu, bapak Febri pernah bilang, makanya nak maghrib ki ora turu kayak gitu. Jadi kayak gitu, kalau maghrib itu jangan tidur. Nah mungkin pemirsa juga kita bisa petik dari cerita Febri ya Ki ya, kalau memang maghrib itu nggak boleh tidur kalau menurut Febri ya, karena di situ mungkin ada peralihan waktu gitu. Dari yang tadinya sore cahaya matahari masih banyak gitu, dan tiba-tiba malam. Dan waktunya juga orang muslim beribadah ya, kita sama-sama beribadah, sholat gitu. Tapi kok malah dibuat tidur. Jadi mungkin pemirsa juga bisa ambil dari cerita Febri, pelajaran kita bersama bahwa ketika maghrib itu kalau bisa ya sholat dulu, terus nanti sholat isya kalau yang beragama muslim gitu. Jangan sampai malah dijadikan untuk malas-malasan tidur. Tapi itu kamu cuma ngalamin sekali atau beberapa kali atau gimana? Nah, kalau waktu dulu kan sekali, pertama kali shock, tapi gede ini udah bisa ngatasinya ya. Caranya ya zikir, doa gitu aja sih. Berarti setelah itu juga masih mengalami, masih, cuma mungkin tapi dalam jangka waktu yang nggak keseringan. Tapi waktu itu mungkin bocah seumur kelas 1 baru naik kelas 1 SMP gitu ya. Jadi kayak aduh, gimana sih rasanya digituin gitu. Jadi mungkin pemirsa juga boleh nanti komenin ada yang mungkin pernah ngalamin kayak Febri gitu. Terus kayaknya banyak juga ya yang pasti banyak juga ya. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Bener banget. Jadi mungkin nanti bisa diceritakan di komen ya. Tinggal gimana cara mengatasinya, karena setiap orang mungkin berbeda-beda cara mengatasinya ya. Banget. Jadi mungkin nanti pokoknya di Reco Buntung Channel di komen aja, di like ya. Pokoknya nanti kita suatu saat kita bisa berkolaborasi bikin video gini ya. Betul. Jadi intinya jangan pernah tidur ketika maghrib, gitu sih pelajarannya. Baik pemirsa, tentunya tadi Febri udah cerita ya Ki ya, bahwa kita bisa ambil pelajaran dari cerita Febri bahwa ketika azan ataupun waktunya beribadah, itu bagi yang beragama muslim gitu ya, kalau udah iqomah sholat ya sholat, jangan sampai malah kita
waktu iqomah tidur gitu. Tahu waktu lah ya, kapan bener. waktu untuk tidur, kapan waktu untuk sholat, kapan waktu untuk main, Ya, bener. kapan waktu untuk nonton Reca Buntung Channel. Benar, kalau Reca Buntung Channel harus ditonton terus dong. Harus. Ditonton berulang, Iya, jangan di-skip di-share iklannya. juga ya. Harus di-share gitu. Kalau gitu Febri ngucapin terima kasih ya udah nonton kita berdua dimanapun kalian berada. Yang penting harus sehat dan tentunya selalu pakai masker. Iya, mematuhi protokol kesehatan yang lainnya. Febri Yasa pamit. Eki Arum pamit. Bareng.